Jadi bapak-bapak dan adik-adik sekalian, Anda tidak menjadi jagoan, menjadi raja rimba kalau Anda belum menaklukkan Jawa Tengah dengan pulang kampung, bangun kampung. Halo Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di program Ngobrol Seru bersama saya Gilang Pandutanaya, jurnalis IDN Times. Biasanya saya ada di studio IDN Times, tapi kali ini spesial saya berada di suatu tempat, suatu provinsi yang bisa digambarkan anak mudanya semangatnya luar biasa dan keanekaragamannya sangat komplit. Dan kalau saya sebut tempat bersejarah pasti teman-teman juga akan tahu di manakah provinsi ini. Borobudur? Iya, selamat datang di Provinsi Jawa Tengah. Tapi Provinsi Jawa Tengah kali ini saya tidak berada tepat di geografi sebenarnya. Saya berada di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Dan rasanya nggak lengkap kalau saya ingin cari tahu maupun ingin mengulik secara lebih mengenai Provinsi Jawa Tengah tanpa menghadirkan sosok yang lebih paham mengenai provinsi tersebut. Tanpa berlama-lama langsung kita hadirkan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Selamat siang Pak Gubernur Pak Ahmad Lutfi, sehat Pak ya? Selamat siang. Sugeng Rawo. Pak, pertama gimana Pak melihat Anjungan Jawa Tengah di TMII dan melihat teman-teman semangatnya hadir di Jakarta, diaspora terutama ya mungkin ada yang dari dosen, UMKM maupun teman-teman mahasiswa lainnya. Hari ini terasa saya di Provinsi Jawa Tengah, tidak terasa di Jakarta. Wah ini luar biasa, luar biasa. Kalau melihat orang yang mungkin main ke TMII melihat bangunan dari Anjungan di Jawa Tengah ini sudah menggambarkan di Jawa Tengah Pak? Yang pertama yang saya rasakan bahwa dari tipologi tempat ini sudah mencerminkan joglone wong Jawa. Joglone wong Jawa. Joglone wong Jawa. Kemudian dari segi tempat sangat strategis sekali sehingga Jawa Tengah ini menjadi bordernya Jawa. Jadi kalau Indonesia, pusarnya Indonesia adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa pusarnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah pusarnya wong Wonogiri bilang Wonogiri karena ada waduk. Wong Salatiga bilang karena dia punya multilateralnya pusarnya di sana. Wong Magelang bilang pusarnya Jawa Tengah di Magelang karena ada Gunung Tidar. Wong Pekalongan ngomong pusarnya ada di Pekalongan karena ada Gunung Slamet. Wong Temanggung bilang pusarnya ada di Temanggung karena ada Gunung Sumbing. Iya. Jadi Jawa Tengah merupakan pusernya puser Yoning Jawa. Wah, boleh dapat tepuk tangan. Saya mau tanya dulu, ada nggak yang baru pertama kali datang ke Anjungan Jawa Tengah, diaspora dari Jawa Tengah ini? Ada yang baru pertama kali? Pertama kali, gimana rasanya? Senang ya? Senang, berasa pulang ke rumah ya berarti ya, benar. Nah Pak, tadi juga saya ngelihat Bapak keliling-keliling ke UMKM tiap daerah Pak ya, termasuk tadi ngelihat pos cek kesehatan dan kalau bisa spilling ya, kalau saya bisa lihat itu merupakan spilling salah satunya satu dari 11 program prioritas Bapak ketika waktu itu saat berkampanye termasuk saat ini setelah menjabat. Nah Pak, dari 11 program prioritas yang saat ini sudah berjalan kurang lebih 10 bulan Pak ya ketika Bapak menjabat. Apa Pak yang semestinya maupun yang bisa Bapak lihat sejauh ini? Adakah yang harus masih dievaluasi terus? Yang pertama mungkin dari para bupati wali kota atau wakil sudah menyadari bahwa pada saat kita menjabat sebagai gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, kita mengalami masa transisi. Jadi masa transisi dari pejabat lama ke pejabat baru. Sehingga secara tidak langsung program itu dibikin adalah 1 tahun sebelum kita menjabat. Mau nggak mau kita melakukan revitalisasi atau perubahan anggaran yang teman-teman harus menyesuaikan. Tetapi ini tidak menyurut daripada semangat kita bahwa para bupati wali kota termasuk gubernur sudah mempunyai
program-program pada saat mereka kampanye menjabat yang kita laksanakan. Kemudian dari 11 program yang prioritas ini semuanya tidak ada kendala di wilayah kita, tetapi ada hal yang perlu kita lakukan penyesuaian, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2024, fungsi gubernur adalah fungsi koordinator dan pengawasan yang merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di Semarang. Oleh karena itu, program itu harus kita lakukan kolaborasi dengan para bupati wali kota sampai di tingkat desa. Dan itu tidak gampang. Karena dalam menyusun RPBN dari RPJM nasional kita jabarkan menjadi RPJMD-nya kita jabarkan kepada para bupati wali kota di wilayah kita. Nah ini karena kita pemerintah baru perlu adanya suatu penyesuaian yang hari ini insya Allah di seluruh bupati wali kota kita sudah bisa menyelesaikan program kita. Nah termasuk penyesuaian terhadap bupati, wali kota, dan wakilnya. Ini kalau tadi kita bisa bilang millennials Pak, gimana Pak penyampaiannya? Apakah lebih mudah ketika para pejabat di Jawa Tengah itu milenial, pendekatan secara kepada masyarakat? Yang pertama, saya kadang-kadang ada joke, Pak Bupati, Wakil Bupati di wilayah kita itu kok muda-muda ya? Padahal itu salah. Loh, yang benar Pak? Yang benar itu saya sudah tua. Ternyata sudah tua dan mereka lah ya anak-anak muda kita yang lagi bergerak. Jadi para bupati, ada Bupati Tegal, Bupati Klaten, Bupati Demak, Bupati Batang, Wakil Bupati Temanggung, Kudus, Boyolali, kemudian Klaten, kemudian Banjarnegara. Mereka adalah aset-aset yang menjadi pilihan masyarakat yang dari segi usia dia milenial sekali. Dan ini menjadi harapan optimis kita bahwa ke depan beliau-beliau mereka-mereka inilah nanti yang menerima estafet pemimpin yang masa depan. Sehingga kalau kita lihat tipologi Provinsi Jawa Tengah, 56% anak-anak muda kita menjadi anak-anak potensi yang nanti 2024 adalah sebagai bonus demografi di wilayah kita khususnya Provinsi Jawa Tengah. Termasuk salah satunya dengan beberapa program yang Presiden Prabowo sampaikan ya Pak melalui program prioritasnya, di mana di Jawa Tengah juga sudah berlangsung MBG, Koperasi Desa Merah Putih Sekolah Rakyat. Nah, sudah berapa persen Pak terlaksana di Jateng Pak? Dan seperti apa? Ya, untuk MBG kita sudah hampir 80%. Jadi 2.670 MBG sudah kita laksanakan operasional di Jawa Tengah. Target Jawa Tengah adalah 3.100, sudah 80%. Tetapi yang perlu saya gariskan kepada teman-teman sekalian bahwa MBG ini multiplayer efeknya sangat besar sekali. Multi efeknya adalah satu, dia UMKM berjalan. Yang kedua, kesempatan kerja dalam MBG ada. Dan yang ketiga adalah perputaran bahan pokok penting masyarakat terpenuhi dan tereduksi oleh MBG. Coba kita bayangkan, MBG kita itu dari mulai 2000 yang bisa menghasilkan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, anak-anak kita, ibu hamil dan orang tua itu hampir 8 juta lebih, yang itu bisa dari telurnya kita perlu, dari pisangnya kita tahu, kemudian dari susunya. Jadi secara tidak langsung multi efeknya daripada MBG ini, meskipun itu program pusat, maka para bupati wali kota kita mendukung kegiatan ini karena sangat dampaknya. Pertama, dampak ekonomi akan bergerak, yang kedua adalah dalam rangka mencerdaskan anak-anak kita dan menyehatkan masyarakat kita. Tapi secara kendala apa Pak yang dirasakan sejauh ini? Sementara ini tidak ada kendala, barangkali yang perlu kita akselerasi adalah kita berupaya semaksimal mungkin capaian 3.100 MBG kita untuk segera kita lakukan. Oke, semoga bisa tercapai Pak ya, harus tercapai Pak ya. Harus tercapai. Nah Pak, saya akan membaca data dari Litbang Kompas ya Pak ya. Ini kalau 1 Desember lalu menunjukkan 73,2% warga Jateng ini optimistis provinsinya akan berkembang ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak Ahmad Lutfi sekarang ya.
Lalu 74,5% warga menyatakan yakin pada kemampuan Bapak menjalankan visi pembangunan daerah dan dalam konteks penilaian terhadap citra gubernur, hasil surveinya menunjukkan 77,1% responden menilai citra gubernur baik dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja 58,4%. Nah, komentarnya gimana nih Pak? Termasuk kritik dan saran kepada Bapak. Yang pertama, kita pejabat publik ini tagline-nya adalah birokrasi yang melayani. Jadi kalau birokrasi kita melayani, di situ harus dengan hati. Jadi tidak ada birokrasi kita itu yang dilayani, tapi harus melayani. Melayani pun dengan hati, artinya dia ikhlas. Siapapun yang menjadi pejabat publik harus bisa merangkul, memangku daripada scientific problem di seluruh masyarakat kita yang jumlahnya hampir 38 juta. Kemudian kalau ada penilaian terhadap Litbang Kompas yang semacam ini, para pejabat publik kita itu sifatnya hanya melakukan orkestrasi. Jadi seorang pejabat dari mulai gubernur, kemudian bupati, sampai tingkat desa kalau perlu. Pimpinan-pimpinan dia hanya sifatnya melakukan orkestrasi, menyatukan visi, kemudian menyampaikan kepada masyarakat, mendengar, melihat, dan bekerja. Jadi dia harus 3 unsur ini yang harus dipenuhi oleh seorang pejabat, sehingga secara tidak langsung dia akan menyentuh daripada problem masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, kalau kamu tidak bisa menolong banyak orang, tolonglah sedikit orang. Kalau kamu tidak bisa menolong sedikit orang, tolonglah 1 orang. Kalau tidak bisa menolong 1 orang, kamu jangan merepotkan orang. Nah, ini selalu kita pegang sebagai pejabat publik di wilayah kita. Okay? Kalau boleh tahu Pak, sejauh apa dari hulu ke hilir, dari Bapak sampai ke paling bawahnya Pak ya? Koordinasinya seperti apa Pak, supaya bisa tercapai itu? Jadi koordinasinya kita kerja-kerja yang kolaboratif, teamwork, bukan Superman tapi super team. Jadi membangun Provinsi Jawa Tengah itu tidak bisa sendiri. Kita harus bergandengan tangan. 1, insan kampus yang jumlahnya kampus di tempat kita itu hampir 2.700, hampir 80% sudah melakukan MOU dengan Provinsi Jawa Tengah. MOU-nya apa? MOU bahwa kampus sebagai media untuk ikut membangun Provinsi Jawa Tengah. KKN tematik dia kita gunakan. Fakultas kesehatan harus punya desa binaan di wilayah kita. Fakultas-fakultas yang lain harus punya. Kemudian yang kedua, kreatif breakthrough dari anak-anak teknik yang dikeluarkan oleh kampus kita gunakan. Desalinasi Undip itu menjadi pilot project provinsi yang sudah kita terapkan di tempat Demak jenengan, kemudian di Sayung, kemudian di Pekalongan, kemudian itu hasil karya-karya Undip. Dan brainstorming selalu saya buka kepada insan kampus. Kemudian yang kedua, media menjadi sarana. Jadi media-media kita untuk kita jadikan, kita rangkul untuk menjadi barometer menyampaikan aspirasi masyarakat, untuk mendidik masyarakat terkait dengan pembangunan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah potensi masyarakat, CSR dari mulai Basnas, kemudian bank, kemudian para wirausaha, kita gunakan untuk ikut serta membangun. Di samping para bupati wali kota, kita melakukan kolaborasi dengan cara menciptakan ekonomi baru di wilayahnya masing-masing. Bupati Pekalongan kota tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak didukung oleh bupati yang lain. Bupati Klaten tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak didukung oleh Bupati Boyolali dan lain sebagainya. Itu adalah hukum kausalitas yang saling mendukung, sehingga di situ ada namanya esprit de corps, kebersamaan dalam membangun wilayah Jawa Tengah. Nah Pak, kalau dari aksesibilitas teman-teman maupun yang sekarang Gen Z milenial itu kan apa-apa sosmed, gadget Pak ya. Nah termasuk ketika ingin menyampaikan aspirasinya melalui bupati maupun gubernur. Nah seberapa openkah untuk para bupati maupun gubernur bisa menanggapi respon dari masyarakat? Jadi begini, tanganmu adalah harimaumu. Ini yang harusnya kita menyadari masyarakat kita. Jadi kita harus bijak dalam bermedia sosial, harus bijak dalam bermedsos, cek, recek, final cek tentang pemberitaan segala sesuatu. Ya, itu penting. Kemudian yang kedua, hindari berita-berita yang hoax, yang itu menimbulkan suatu sakwasangka. Jadi ini harus kita hindari. Jadi kita harus betul-betul menjadi diri kita sendiri yang betul-betul aktual apabila di media sosial.
keterbukaan informasi pemerintah ini penting dengan media sosial, sangat penting sekali. Sehingga kami mempunyai dua metode yang kita lakukan. Yang pertama secara langsung, rumah gubernur sebagai rumah rakyat. Kalau perlu rumah perwakilan itu apa jenis? Anjungan. Mana anjungan komandannya anjungan siapa? Anjungan Nah itu. ini ya. Jadikan rumah ini sebagai rumah rakyat, siapapun boleh datang, siapapun boleh komunikasi, kemudian pasang nomor telepon aduan khusus untuk Gubernur Jawa Tengah. Oke. Terus ini orang kampanye ini tenanan ini ya. Itu secara langsung. Kemudian yang kedua, Bakorwil kita itu sudah kita framing untuk mengadu masyarakat. Kalau masyarakat kita dari Banyumas arep nenggone omahe Gubernur Semarang kan adoh. Sehingga di Banyumas sudah ada perwakilan kita. Kemudian di wilayah Pati dan sekitarnya, kalau dia ke Jawa Tengah ke Semarang adoh, cukup perwakilan di sana. Pekalongan juga sama, di Solo juga sama. Di Solo itu ada namanya rumah Gubernur Bakorwil, kita jadikan tempat. Siapapun boleh datang kapanpun di wilayah Bakorwil. Itu tidak cukup. Maka keterbukaan informasi publik, seluruh OPD kita sudah mempunyai PPID yang tugasnya adalah memberikan saran, kemudian menerima aduan dari masyarakat yang harus dijawab oleh fungsi PPID di tempat kita. Semua fungsi ada di sana. Termasuk kita sudah punya jadi dashboard ya, dashboard untuk pengaduan di Provinsi Jawa Tengah kapanpun ada di tempat kita. Jadi dashboard kita itu adanya di ruangan sebelah saya. Di situ itu sudah terpapar anggarannya Pemprov berapa, programnya itu apa, yang dilaksanakan apa, blak kotang udo, siapapun boleh lihat. Sehingga bisa dikoreksi kapanpun. Apakah anggaran ini sudah terserap 2025? Mata anggaran apa yang belum? Siapapun boleh datang untuk memberikan masukan sekaligus memberikan saran kepada kita. Termasuk problem-problem solving di wilayah kita, semuanya harus kita jawab. Itulah bentuk keterbukaan informasi media sosial yang kita gunakan. Cuman ada hal nyun sewu kepada Bapak Ibu sekalian, kami itu gaptek, ojo mbok tulis. Jadi kalau saya bermedia sosial itu ya, yang tak lihat tuh gambare, komentare ratau tak delok. Mohon maaf saja. Dan saya menyadari banyak anggota kita menyampaikan bahwa public complaint, pejabat itu namanya dikomplain masyarakat harus bisa menerima karena itu adalah bentuk kontrol sosial gitu, jangan alergi ya. Kalau saya tidak menjawab mohon maaf karena saya tidak pernah melihat, jadi turuku iku nyenyak, mending jenengan datanglah ke kantor-kantor yang sudah kita tunjuk, saya akan jawab dan akan kita selesaikan. Terakhir, karena kayaknya banyak yang akan tanya langsung ke Bapak, tapi ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Seperti kita ketahui sebelumnya di beberapa daerah termasuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ini pemerintah di sana sedang menangani bencana Pak ya. Nah bagaimana Pak kesiapan di Jawa Tengah sendiri terkait tanggap bencana? Dan beberapa waktu lalu juga ada longsor Pak ya, di Cilacap dan Banjarnegara Pak. Di Provinsi Jawa Tengah ini adalah minimarketnya bencana. Jadi jenengan bencana apa saja di Jawa Tengah itu ada. Maka kesiapan kita yang kita lakukan pertama, kita sudah mempunyai desa tanggap bencana yang di dalamnya ada tagana-tagana. Jadi mereka sudah kita bentuk, di lewat BPBD kita sudah kita latih. Polres dan Kodim sudah melakukan SOP penanganan bencana. Kemudian provinsi juga sudah menyiapkan kegiatannya. Bahkan Satgas Bencana ini dari mulai wilayah mana kemarin itu Cilacap dan Banjar clear karena kecepatan. Jadi bencana ini adalah quick response yang kita perlukan. Quick response itu kecepatan. Di Jepang quick response-nya itu di bawah 15 menit ke bawah. Memang kalau di Jawa Tengah itu atau di Indonesia itu lebih dari itu. Makanya anak-anak kita BPBD kita latih kecepatan penanganan bencana dan semua stakeholder harus hadir. Jadi dinas-dinas yang terkait kebencanaan itu wajib hadir di TKP untuk kecepatan penanganan. Contoh misalnya, dalam mengatasi bencana kita punya klaster namanya klaster pengungsi, klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster SAR untuk mencari, kemudian klaster pendidikan,
Klaster, ada 7 klaster yang kita siapkan sebagai role model apabila terjadi adanya bencana, mereka sudah siap pakai. Kemudian yang terakhir adalah dalam rangka menyiapkan kebencanaan, maka para bupati wali kota bisa menentukan tanggap darurat. Jadi yang berhak mengeluarkan tanggap darurat suatu wilayah bencana itu para bupati wali kota. Kapan dilaksanakan, personelnya siapa, yang mengawasi siapa, dari tanggal berapa para bupati wali kota. Begitu bupati wali kota sudah mengeluarkan dengan darurat tanggap bencana, maka provinsi melakukan asistensi terhadap wilayah itu. Termasuk kemarin sudah kesepakatan dengan para bupati wali kota, apabila terjadi bencana di suatu tempat, maka para bupati ex-karesiden yang perlu KP Bupati podo sengkuyung ungkut membantu. Ini yang saya salut kepada para bupati wali kota. Tepuk tangan untuk kalian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan recovery. Jadi pasca bencana ini penting. Contoh misalkan bagaimana masyarakat kita apabila terjadi bencana, dia harus kita siapkan namanya hunian sementara. Hunian sementara kurang cukup, maka dia harus disiapkan hunian tetap. Dan itu protap ini kita lakukan agar mitigasi bencana di Provinsi Jawa Tengah ini menjadi prioritas yang menjadi yang utama. Basnasnya main, CSR-nya main, kemudian seluruh OPD main, anak-anak sekolah, dinas pendidikan harus main. Berapa yang sekolah di pengungsi harus tidak boleh anak kita tidak sekolah. Kemudian bahan pokok penting, dinas-dinas tenaga kerja harus main, kemudian dinas pangan main, dinas pengungsi main, dinas tenaga kerja main, SAR di bawah BPBD dia harus menjemput bola main agar terjadi mereka yang belum ditemukan harus segera ditemukan. Nah, ini adalah yang kita lakukan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah melakukan pendidikan kepada masyarakat kita. Coba bayangkan, kadang-kadang masyarakat kita yang di wilayah bencana sudah kita kasih peringatan, kadang-kadang dia lebih ngopeni sawah sama hewannya daripada nyawanya, dan itu tidak gampang. Makanya Bupati Wali Kota sudah membuat suatu himbauan-himbauan di mana itu terjadi adanya spot longsor, spot banjir, spot gunung meletus. Beliau-beliau itu sudah hafal semua, tinggal pendekatan pada masyarakat. Demikian. Oke. Kalau itu dari saya, nah kali ini saya akan membuka kesempatan untuk teman-teman yang diaspora di sini maupun yang hadir di sini secara langsung bisa bertanya, mumpung kesempatannya di sini langsung bisa ke Pak Gubernur. Boleh langsung maju ke mikrofon yang tersedia di depan sini. Nama saya Ahmad Ivan Abid Nugroho, biasa dipanggil Abid. Saya dari Jepara, cuma sekarang domisili di Tangerang Selatan, kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertama, kan beberapa teman-teman saya itu emang terutama saya sendiri itu dari keluarga yang emang nggak punya privilege atau bukan termasuk keluarga yang dikatakan kaya-kaya banget gitu Bapak. Nah, terus ditambah lagi ketika kita kuliah itu kan emang basicnya agama. Kita belajar juga nggak terlalu nggak ke umum juga, kita lebih banyak belajar agama. Nah, mungkin kalau kesal yang saya rasakan itu saya tuh masih bingung Bapak, nanti kira-kira setelah saya lulus itu bagaimana nanti? Apakah saya ketika lulus itu kan bayang-bayang seorang yang belajar agama itu hanya sebatas entah menjadi kemenak, paling mentok ya Pak, kemenak atau menjadi guru agama gitu. Dan mungkin bisa dikatakan kan secara realistis kan juga kita butuh yang adanya penghasilan Bapak. Nah, itu apakah dari Jawa Tengah sendiri itu mengadakan, apalagi tadi Bapak menyampaikan kalau ada beberapa desa-desa binaan, tapi itu kan pasti khusus untuk beberapa fakultas yang umum gitu Bapak. Lah kira-kira dari untuk agama itu bagaimana Bapak? Itu kalau kesah dari kami Bapak. Terima kasih. Saya catat dulu Pak ya. Penanya kedua biar langsung. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Gubernur, izin saya Muhammad Irfan Rifki, asal dari Demak. Saat ini saya domisili di Bekasi. Oke, Bekasi. Izin Bu Esti. Ini Pak, menjawab salah satu dari rekan kita tadi, itu termasuk salah satu polemik yang memang generasi Gen Z ya Pak, salah satunya. Saat ini mungkin saya dengan teman-teman ini membuat sebuah aplikasi online shop seperti itu. Memang sudah kami buat dan sudah kami upload di Play Store. Cuman kondisinya gini Bapak, izin Bapak bila diperkenankan mungkin Jawa Tengah sebagai pilot project kami gitu Bapak. Kami sudah ada aplikasi, cuman kami bingung ini aplikasi ini insya Allah bermanfaat buat
Jawa Tengah, cuman kita nggak tahu proses perizinannya bagaimana gitu Bapak. Aplikasinya ini aplikasi online di mana seperti ojek online, kemudian untuk meningkatkan UMKM Bapak. Siapa tahu ini bisa menjadikan pilot project di Jawa Tengah gitu Bapak. Provinsi Jawa Tengah ini adalah provinsi yang sangat muda, sangat menarik. Jadi penting ini. Ini saya rangkum jadi satu. Iya. Ya. Kenapa? Kenapa ini menarik? Di Jawa Tengah ini kesempatan kerja banyak, lowongan kerja banyak. Yang tidak banyak adalah kemampuan sumber daya manusia yang tidak bisa kompetitif kepada company yang kita punyai. Ini penting, aku tak rene. Ini adik-adik mahasiswa masalah. Oke, silakan Pak. Sehingga ya di tempat kita dengan seluruh rektor sudah membuat MOU siapa yang lulus fakultasnya apa. Kita sudah punya vokasi dan politeknik yang siap kerja untuk adik-adik mahasiswa kita. Oke, ojo tepuk tangan ini tenanan ini. Di Jawa Tengah bukan padat modal yang saya tarik investasinya. Padat modal itu duitnya akeh sing kerja saithik. Tetapi yang menjadi prioritas adalah padat karya. Padat karya itu apa? Tenaga kerjanya banyak. Sehingga adik-adik sekalian, kenapa saya pengen jenengan bali ning nggonku, bali ning Jawa Tengah ning nggonku piye to Ki? Bahwa di sana sudah ada wadahnya, ya. Lulusan kampus-kampus harus siap kerja dengan menyiapkan BLK kita jumlahnya berapa? 664. Bagaimana cara menyiapkan tenaga kerja? Nah, semuanya terintegrasi. Makanya aku rene, aku pengen diskusi karo jenengan. Iki ora teori. Ndang luluso, ndang pintero, ndang mulya. Piye to? Ndang kerja, ndang bangun provinsimu, kampungmu, keluargamu di Jawa Tengah. Gitu. Jelas? Sehingga nggak ada lagi namanya mahasiswa kita ini hanya berapologi. Boleh kita berapologi, siapapun boleh punya mimpi-mimpi. Tetapi mimpi itu harus diwujudkan dalam rangka merubah diri Anda dan merubah keluarga Anda dan merubah kampung halaman Anda dan merubah wilayah kita. Saya kasih contoh. Saya itu anaknya petani, Pak. Saya anak petani di kampung, ya, bapaknya petani. Dulu waktu saya kecil, orang tua bilang saya, "Le, kue besok nek gede ojo dadi petani koyok bapakmu. Kue harus bisa merubah nasib keluargamu." Apa yang terjadi? Sawahnya bapak saya sampai sekarang itu nggak pernah digarap mergo bapak anak-anaknya nggak jadi petani. Apa filosofi yang ada di dalamnya? Bahwa untuk merubah nasib seseorang ini harus dari diri kita. Mahasiswa adalah agen of change, agen perubahan. Anda sudah dicekoki pada saat di kampus, kebebasan mimbar, diskusi, idealisnya tinggi-tinggi. Tetapi tolong, bahwa Anda harus memikirkan masa depan saya. Aku nanti mau jadi apa pada saat di fakultas keagamaan, pada saat Anda fakultas kedokteran, pada saat Anda fakultas kedokteran apa? Fisioterapi, vokasi siapa pakai dia? Vokasi, hukum apalagi? Pendidikan apa meneh? Kehutanan, nah, top. Saya pengen dusu yang sekarang bersuara. Apa? Sejarah. Lo ada sejarah. Lah kowe iku wis kuliah kok jaket takok aku kok dadi opo fakultas sejarah? Saya
pada saat menerima perintah dari orang tua jangankan niat, ya, jangankan niat, pengen jadi gubernur iku lho ora. Ya apa sih gue? Nggak ada niat itu. Tetapi apa? Kemauan, kemampuan kita harus kamu tunjukkan saat ini. Ya apa sih? Jangan kamu berpikir saya sekarang kuliah engko dadi apa? Kowe ora mlaku-mlaku. Ya apa sih? Engko sing kowe aja takok, aku tak ngomong ben kamu itu punya semangat. Itu satu. Kemudian yang kedua, minimal ya, kalau Anda tidak bisa rubahlah diri Anda dan keluarga Anda dan lebih baik daripada orang tua Anda. Itu sudah pahala. Jadi Anda berangkat dari rumah, pulang neng Boyolali, cium tangan orang tua. Bu, Pak, saya pulang. Saya jauh-jauh merantau di fakultas sejarah, fakultas kedokteran, fakultas kemasyarakatan, fakultas ini. Begitu kamu sampai di Jakarta, ingat pesan orang tuamu, bisa merubah diri kamu dan keluarga kamu di rumah. Jadi harus pinter neng kene. Engko dadi apa rasa mbok pikir? Kowe kok mulai teko kene aku pengen dadi gubernur si tok bukan ribut kowe. Misalnya ya. Mulai sekarang adik-adik harus menyiapkan diri. Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan siap menampung apabila Anda lulus, bahwa hampir universitas di Jawa Tengah kecuali di Jakarta sudah punya MOU di tempat kita bahwa kesempatan kerja bagi SMA vokasi dan anak-anak mahasiswa harus kita utamakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 3 penanya, benar Pak? Jadi gini. Oke, 3. Saya tambahi dulu. Silakan, mahasiswa. Oh, ya, terus. 3 penanya, langsung to the point ya. Silahkan penanya pertama. Kami intinya pertanyaan ingin dari pihak provinsi memfasilitasi kami sebagai mahasiswa untuk memberikan base camp kontrakan kepada kami, terkhusus di wilayah Jakarta. Okay. Kenapa? Karena disitulah ruang-ruang intelektual, idealisme, dan SDM unggul di Jawa Tengah dapat terwujud. Gitu. Oke, terima kasih. Seperti itu Pak, Oke. terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan penanya kedua. Intinya minta kontraan. Setuju? Sewenang itu. Kontraan gratis. Saya engko tak jawab. Oke, Beres. silakan. Saya Faiza Nabila dari Institut Pertanian Bogor. Oke. Di sini ingin bertanya terkait dengan tadi pendidikan. Bapak kan tadi mention bahwa di Jawa Tengah itu sudah ada MOU dengan semua fakultas dan juga SMA yang ada di sana. Nah, bagaimana dengan kami yang tidak bersekolah di Jawa Tengah, Pak? Apakah ada usaha untuk dari Pemprov Jawa Tengah ini mengusahakan kami yang ada di luar Jawa Tengah dengan kampus kami untuk bermitra dan juga memberikan beasiswa tidak hanya untuk mahasiswa yang tidak mampu, tapi juga mungkin untuk mahasiswa yang berprestasi namun dalam middle class, karena banyaknya di sini ini orang-orang yang middle class ini terhalang karena kami tidak bisa mendapatkan surat keterangan tidak mampu, tapi kami juga mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan hal tersebut. Yang pertama itu Pak, yang kedua terkait dengan, karena saya dari kesehatan juga terkait dengan gizi. Tadi kalau misalnya di Jawa Tengah ini kan juga terkait dengan program MBG ya yang dari pusat. Bagaimana Bapak sebagai gubernur ini memonef yang ada program MBG di Jawa Tengah ini agar berjalan dengan tepat sasaran dan juga mencapai tadi target 3.100 penerimanya sesuai dengan hygiene, kemudian juga food handlernya dijaga, kemudian kualitas pangannya, dan juga memperhatikan dari bahan pangan lokal yang ada di Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Terakhir satu. Oke, satu penanya terakhir. Oke, 2 lagi ya, terakhir ya, silakan. Assalamualaikum Bapak Gubernur. Saya Digri Mulia dari Pemalang gitu ya. Sekarang masih berstatus sebagai mahasiswa. Jadi belakangan ini saya membaca sebuah berita yang cukup... Oke, langsung ke pertanyaan ya, intinya ya. Ada sebuah berita, di sini kawan-kawan mungkin yang dari Brebes tahu gitu ya, bahwa akhir-akhir ini ada berita di mana ternyata ada sebuah penambangan pasir gitu ya di lereng Gunung Selamet gitu. Dan sedangkan kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita mengalami duka yang sangat besar gitu. 800 saudara kita meninggal karena banjir gitu. Dan dengannya adanya tambang di lereng Jawa, di Gunung Selamet ini, bukan tidak mungkin itu terjadi di Jawa Tengah kawan-kawan, terutama di Brebes gitu kan. Nah, semestinya sebagai mahasiswa ini yang kita suarakan gitu, ketika bertemu dengan pemerintah, terutama Pak Gubernur sebagai pemangku gitu ya, di mana nasib kita tuh di pundak beliau gitu.
Nah, maka pertanyaan saya adalah pertama, sejauh mana Pak Gubernur mengetahui soal kasus ini? Kedua, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur? Dan yang ketiga, langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Gubernur agar kemudian bencana-bencana ini jangan sampai terjadi gitu. Jangan sampai nanti menyalahkan hujan dan segala macam gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Gubernur dijawab. Baik, yang pertama saya dari komunitas tukang bakso Pak, jadi Paguyuban Pedagang Medan Bakso, anggotanya kurang lebih 22 ribuan. Oke, boleh Pak Dan bakso pertanyaannya. Wonogiri mendunia. Nah, tukang bakso ini rata-rata sudah sepuh Pak, jadi mohon karena pengen dibantu oleh Pemprov atau Gubernur Jawa Tengah untuk dibuatkan tim atau digital marketing satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Gubernur menyiapkan tempat kerja dan segala macam, kami alhamdulillah kami itu sudah kurang lebih hampir 100.000 orang bekerja di bakso Pak, tanpa dites, tanpa ditanya ijazah, tanpa tes. Hanya satu pertanyaan kami, kamu siap kerja? Maka hari ini kerja Pak. Tolong diapresiasi untuk tukang-tukang bakso. Oke, terima kasih. Oke, silakan Dan yang Pak. ketiga, untuk para mahasiswa janganlah mencari pekerja tapi jadilah membuat kerja. Terima kasih. Oke, luar biasa. Monggo, silakan Pak. Nah, yang pertama untuk Fasilitas base perwira camp, penghubung, mana pabung kita? Mana penghubung kita di Jakarta? Siapkan ruang diskusi tiap bulan dengan mereka. Yang kedua, coba carikan kos-kosan mereka, kontrakan di mana? Yang kira kosek toh dikaji biar lapor saya. Le nggak iso kos neng omahku Kelapa Gading. No. Kosong. Siapa? Kampusmu di mana? Waduh, lumayan Pak, Kelapa Gading. Lebak Bulus jauh. Kelapa Gading ke Lebak Bulus lumayan Pak. Pokoknya nanti yang tuh kos-kosan yang 2 ruang diskusi untuk adik-adik mahasiswa sama teman-teman dari les, mau 1 bulan sekali, mau tiap minggu ben ora rasa kerja. Tiap minggu biar dijadwal dan harus datang. Awas tak cek satu-satu, dudukmu di situ. Kalau besok kamu nggak duduk di situ, awas kamu. Ya, termasuk bupati wali kota harus hadir. Berapa? Sepakat tiap apa? Kusik. Tiap apa kita ketemu? Tiap bulan sekali, setuju? Di absen tidak boleh bolos. Awas. Oke. Kemudian yang ketiga, ruang diskusi sudah. Kolaborasi hampir sama Tukang ya. dari bawah saya jawab, tukang bakso. Jadi begini. Digital halo marketing, Pak tukang ya. bakso. Jadi saya apresiasi sekali. Coba bayangin pada saat mudik itu Wonogiri itu base-nya hampir 29 base bakso semua. 35. Kenapa hafal? Karena dulu yang nyiapin jalur saya. Jadi saya apresiasi Pak, nanti tolong Pak Leles bikin kajian berapa para pengusaha kita perlu apa, rumuskan, laporkan saya. Gitu. Salahnya sendiri baru ketemu sekarang. Gitu loh. Ya, nanti Pak Leles, tugasnya Pak Leles adalah merumuskan, catat nomor teleponnya, hasilnya ini laporkan kita. Oke. Yang kedua, Ada. Gunung Slamet itu sudah menjadi daerah kawasan. Betul. Jadi kalau kawasan tidak boleh ada penambangan, mana bupati yang wilayah Gunung Slamet angkat tangan. Jadi ini menjadi prioritas. Jadi prioritas untuk kawasan-kawasan Gunung Slamet, dan di media sosial sudah kenceng ya. Petakan di sana. Kalau itu lakukan dari SDM ada enggak? Dinas SDM, ini masukan yang sangat berharga untuk melakukan preventif pencegahan bencana. Kita sudah punya. Nanti tak kasih yang tahu dinas hafal itu. Terangin satu-satu anu. Terus apa lagi? Tadi ada beasiswa juga Pak. IPB dan ITB sudah melakukan MOU dengan saya. Mana ITB, IPB? Jadi nggak usah khawatir. UIN, karena Anda adalah mahasiswa agama, kita punya pesantren obah. Ya. Pesantren obah yang mengandalkan Gus Yassin, Pak Wagub, di mana di situ ada beasiswa untuk pengasuh dan apa? Wirausaha. Nah, wes denger iku, UNJ itu apa? Negeri Jakarta. Negeri Jakarta
Sudah dua MOU, nanti rektormu tak panggilnya untuk MOU biar kamu tersalurkan. Nggih, terus apa meneh? UI udah belum? UI sudah ada. Si Merah Putih ini konsepnya adalah memberdayakan masyarakat desa. Enggak mungkin ya silakan aja bikin koperasi bagus, tetapi basicnya itu desa Jakarta apa piye yo? Jadi kita Koperasi Merah Putih itu jumlahnya 8.760, sekarang sudah hampir 2.000, udah 100% Pak? Yang badanku udah 100%, operasional sudah 70%. 70% operasional dari 7.870 koperasi. Ya kalau ini bikin koperasi, piye carane niku? Oh, koperasi paguyuban mungkin, bukan Merah Putih. Kalau Merah Putih sudah tersentral di nanti diskusi dengan dinas UMKM kita aja Pak. Ini komandan koperasinya. Aku takut salah nanti. Terus apa meneh? Mekanisme beasiswa, kasih mic. Baik, izin Bapak untuk menjelaskan mekanisme beasiswa itu teman-teman mahasiswa ada 3 ya. Yang pertama dari beberapa lembaga, misal ada CT, kemudian ada dari Basnas, ada dari teman-teman Basnas. Kemudian kriterianya dari masing-masing ya, ada yang prestasi, ada yang karena kemiskinan. Kemudian yang kedua, ada beasiswa kerjasama dengan perguruan tinggi. Sekarang ini sudah digagas untuk UI, IPB dan ITB. UNJ tadi barusan kita kontak ke bidang kerjasama untuk segera pull up. Itu Bapak untuk yang beasiswa. Oke, terima kasih. Dan nggak berasa Pak Gubernur. Sepakat setiap bulan kumpul? Sepakat ya, jangan bolos tadi ya, dicatat jangan bolos. Dan gak kerasa Sobat Milenial and Gen Z di program Ngobrol Seru kali ini bersama Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Kita akan bertemu kembali di program berikutnya. Jangan lupa untuk berita selengkapnya bisa dibaca di www.idntimes.com. Dan Pak Gubernur terima kasih banyak sudah bertemu di Anjungan Jawa Tengah. Kita bertemu di lain kesempatan. Dan saya Gilang Pandutanaya pamit, sampai jumpa.